Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan. SDG 2 ini, yaitu Zero Hunger, merupakan tujuan global untuk mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan, dan juga mendorong pertanian yang berkelanjutan. Nah, program SDG 2 atau Zero Hunger ini sangat relevan di Indonesia karena Indonesia masih memiliki beberapa masalah seperti kekurangan gizi, lalu keterbatasan akses makanan, dan juga ketimpangan pangan. Nah, Indonesia sudah melakukan implementasi nyata terhadap program SDG 2 Zero Hunger ini. Indonesia memiliki program makan gizi gratis yaitu MBG. MBG ini sangat relevan dengan SDG 2 dan juga nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan juga sila kelima. Nah, kami melakukan penelitian melalui sosialisasi terhadap siswa-siswi SMA Bina Bakti. Kita di sana ingin mencari tahu seberapa jauh pemahaman mereka tentang SDG 2, lalu implementasinya terhadap nilai-nilai Pancasila dan implementasi nyata yang sudah dijalani, yaitu program makan gizi gratis atau MBG. Oke, untuk riset terdahulu sebelumnya, Dongqing Wang dan Wafai Wedot Fauci pada jurnal 2020 menyebutkan bahwa program makan di sekolah secara global dapat meningkatkan gizi, fokus belajar, kehadiran siswa, dan kesehatan anak. Program makan siang di sekolah menjadi salah satu strategi yang efektif di negara berkembang untuk menekan stunting dan meningkatkan pendidikan. Dan untuk efektivitas program ini juga tergantung kualitas menu, pendanaan, dan kontribusi pangan. Kita masuk ke bagian kajian teori. Kita bakal bahas SDGs dan SDGs 2. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan agenda pembangunan global yang terdiri dari 17 tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan tersebut adalah SDG 2 atau Zero Hunger, yang berfokus pada penghapusan kelaparan, peningkatan gizi, serta penguatan pertanian berkelanjutan. Apa sih kaitannya SDG 2 sama Pancasila? Jadi SDG 2 itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya itu sila kedua tentang kemanusiaan dan sila kelima tentang keadilan sosial. Pemerataan pangan dan pemenuhan gizi merupakan bentuk keadilan sosial yang menjamin hak dasar seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program MBG. Sebagai implementasi SDG 2, pemerintah menjalankan program MBG yang bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa guna mendukung kesehatan dan prestasi belajar. Program ini melibatkan sekolah, pemerintah daerah, serta masyarakat, dan juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari UMKM maupun petani. Dan kita itu ada beberapa faktor pemahaman generasi muda. Pemahaman generasi muda terhadap SDG 2 itu dipengaruhi oleh pendidikan, akses informasi, dan pengalaman praktik. Kegiatan seperti sosialisasi, workshop, dan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan siswa terhadap isu Zero Hunger. Nah, untuk penelitian, di situ kita menggunakan one group pretest and process design, yang dimana subjeknya adalah siswa kelas 8 Bina Bakti. Instrumen tes yang kami pilih itu ada pilihan ganda 15 soal tentang SDG 2, Pancasila, dan MBG. Nah, data yang kami peroleh itu dari pretest sebelum sosialisasi dan proses sosialisasi. Nah, lalu kami melakukan analisis menggunakan skala rata-rata, median, rentang, dan perbandingan sebelum dan sesudah sosialisasi. Masuk ke bagian 5 yaitu hasil dan pembahasan. Di bagian A, ada bagian pretest. Siswa di bagian ini sudah cukup paham dengan definisi dari SDG 2 sendiri, yaitu Zero Hunger, dan nilai-nilai terkait SDG 2, terkhusus pada nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Namun, siswa cenderung lemah dalam pengetahuan seperti lembaga-lembaga yang menetapkan SDG, hubungannya SDG dengan Pancasila, dan juga korelasi antara MBG, Pancasila, dan SDG yang kedua. Nah, untuk aspek proses sendiri, terjadi peningkatan signifikan hampir pada seluruh aspek, yaitu siswa menjadi lebih paham tentang penyebab dari kelaparan global, lembaga-lembaga internasional yang bertanggung jawab seperti FAO dan WFP, memahami hubungan antara SDG 2 dengan SDG 3, memahami implementasi MBG dan konsep Zero Hunger di kehidupan sehari-hari, sehingga efek yang dihasilkan adalah rata-rata skor post-test mencapai 90, yang mengindikasikan bahwa sosialisasi yang kita lakukan berjalan dengan efektif. Untuk kesimpulan analitis, siswa awalnya kuat pada aspek nilai dan moral, namun lemah pada aspek struktural, sehingga sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman sistemik tentang SDG 2. Siswa lebih mengerti bahwa Zero Hunger bukanlah sekedar teori, tapi kebijakan nyata.
Di sini aku bakal ngejelasin tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya tuh program sosialisasi itu efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang SDG 2, Pancasila dan MBG. Terus pemahaman meningkat dari level definisi menuju pemahaman sistemik atau hubungan global ke nasional ke sekolah. Terus buat saran, pendidikan keberlanjutan tuh harus lebih aplikatif. Terus gak cuman teori doang. Jadi biar siswanya tuh mampu mengaitkan isu global sama tindakan nyata dalam kehidupan mereka.